Untuk rendah hati, lemah lembut, perlu Yesus menguasai kita. Sebagai nyanyian kita dari Yesus segalanya bagi kita. Haleluya. Sabar. Ya, kadang-kadang orang namanya sabar tapi dia nggak sabar. Namanya damai tapi nggak damai. Namanya sejahtera tapi tidak pernah sejahtera. Saudaraku, Yesus itu Raja Damai. Dia akan damai menguasai hati. Tuhan itu panjang sabar. Hingga dia tidak langsung saudaraku yang hukum seorang, dia tunggu lama orang bertobat. Ini tentu seperti Tuhan Yesus, dia pun banyak sabar. Tunjukkan kasih saling membantu. Di dunia ini bukan saling membantu, saling menghancurkan. Itu pekerjaan setan. Saling membantu. Haleluya. Nah, berusaha yang tiga, berusaha memelihara kesatuan roh oleh damai sejahtera. Roma 12 berkata, saudaraku, kalau itu bergantung kepadamu, hendaklah engkau berdamai dengan semua. Ya. Dalam khotbah di bukit dikatakan, kalau orang minta 1 mil, kau jalan 2 mil. Begitulah kira-kira kita harus banyak sabar, harus selalu damai, harus selalu rendah hati, harus membuat hati. Itu harus dipraktekkan seumur hidup. Nah, kasih bukanlah kasih kalau tidak dipraktekkan. Iman bukanlah iman kalau tidak dipraktekkan. Kata David Vicky. Tidak diucapkan, tidak dipraktekkan. Kasih pun saudaraku harus diucapkan dan dipraktekkan. Hati-hati dalam Alkitab ada firman Tuhan berkata, Markus 7, orang ini menyebut mulutnya, dari mulutnya dia berkata, ya, mengasihi Tuhan, tapi hatinya jauh daripada. Jangan begitu. Ya, kita adalah orang-orang yang punya integritas. Apa kata hati kita, itu kata mulut kita, itu perbuatan kita. Itu satu kesatuan, baik dalam tubuh Kristus, baik dalam diri kita. Ya, apa hati kita, seperti yang dikatakan ini, mulut kita pun sama, perbuatan kita pun sama. Lalu kita bisa mempermuliakan Tuhan. Kemudian di sini dikatakan satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil, satu Tuhan, satu iman, satu Sitan, satu Allah, Bapa dari semua, ya, satu Juru Selamat, Tuhan Yesus. Amen. Saudaraku, ini mudah membacanya, mudah mengkhotbahkannya, tapi seumur hidup harus belajar melakukannya. Satu perkara saudaraku, kita tahu bahwasanya hidup kita ini terus bertumbuh dalam Tuhan. Tidak usah merasa kecil hati, tapi kalau sudah tahu firman Tuhan, mulai saja. Amen. Kalau kurang sabar, mulai sabar. Amen. Kalau kurang murah hati, mulai murah hati. Amen. Kalau mulai tidak mengampuni, ya saya tidak mengampuni, mulai mengampuni. Amen. Kalau selama ini suka berpihak-pihak, mulai bersatu. Amen. Ini satu hal yang tidak bisa ditawar, ini absolut, ini harus. Kesatuan jemaat itu mutlak harus dicari, harus dikejar, harus dikerjakan. Haleluya. Nah, untuk itu Tuhan berikan ke dalam tubuh Kristus, gereja Tuhan, berbagai-bagai karunia. Mengapa? Karena sebagai tubuh ini ada berbagai-bagai fungsi, berbagai-bagai tugas yang diberikan Tuhan. Dalam berbagai-bagai itu Tuhan minta kita bersatu. Ya. Nanti saya akan terangkan sedikit saudaraku supaya saudara dapat gambaran di mana letak saudara. Ya, kalau kaki jadilah kaki, kalau tangan jadilah tangan, kalau hidung jadilah hidung, kalau hidung ditembul di sini, wah, cantik. Ya. Harus di tempatnya masing-masing. Mari kita baca dari ayat 7 sampai ayat 10 menyatakan Tuhan Yesuslah yang memberikan semua karunia itu. Kita baca saja dari ayat 11. Saya baca 11, saudara baca 12 dan seterusnya. Dan ialah Tuhan Yesuslah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus.
bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Oke, amin. Yang terakhir berkatakan, daripada Tuhanlah ya seluruh tubuh, seluruh kita, gereja Tuhan rapi tersusun, ya diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Jadi bahu ya terikat dengan tangan, terikat dengan jari, amin. Kepala terikat dengan leher, leher dengan dada, dada dengan perut, perut dengan kaki, terikat menjadi satu, ya. Pelayanan oleh pelayanan masing-masing. Jadi ini saudaraku, leher ada pelayanannya, ada mata, ada ini, semua ada pelayanannya semuanya, ya sesuai dengan kadar pekerjaan. Jadi masing-masing diberikan Tuhan. Tangan itu untuk menulis misalnya, kaki itu untuk berjalan, nggak bisa diubah. Kalau kaki untuk menulis dan tangan untuk berjalan, sulit sekali saudaraku, ya. Jadi masing-masing ada dan sesuai dengan kadar pekerjaan. Dan kita menerima pertumbuhan dan membangun diri kita di dalam kasih. Saudara pernah lihat bayi? Anak sendiri, oh kalau masih muda belum ya, ponakan. Haleluya. Bayi itu lengkap ya, ada kepalanya, ada kakinya, ada lengkap kan? Tapi kalau 10 tahun kemudian masih seperti itu, bagaimana hati saudara? Ponakan saudara ya. Kemudian hari ini saudara semua, seluruh keluarga bersuka cita membawa ya si Ucok, kalau kami si boy pulang, saudaraku semua gembira ya. Lalu kemudian tinggal dia sama mamanya, kita omnya, ke tantenya, kita pun sekolah. Hari Natal setahun kemudian, 6 bulan kemudian kita datang, si boy masih sama bentuknya ya, seperti dia waktu kita bawa dari rumah sakit. Pasti saudara risau, apa dengan ponakanku ini? Sesuatu pasti salah, something must be wrong. Gak mungkin ini ada penyakitnya ini. Dan kalau gini terus jangan-jangan mati nanti. Lalu 2 tahun lagi saudara datang, begitu juga. Semua kita tahu akal waras ada yang gak beres. Jadi anak Tuhan jangan begitu terus. Harus bertumbuh saya.